Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Sarce Laurentius Kastanya. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini, Efesus 1 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya
kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian firman Tuhan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Amin. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal yang paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan, kami mengakui, ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22, yang menyatakan,
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian firman Tuhan, dan berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, saya jemput mari berdiri untuk bersama mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sapa Dikau melalui Putramu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di hari yang kudus ini, kami datang bersama dalam persekutuan yang beribadah, menyapa Engkau ya Allah di dalam ibadah pada saat ini. Kami akan membuka Alkitab yang berintikan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kami mohon ya Allah, kiranya Engkau mau tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus dan mampukan kami dalam pengasihan-Mu, supaya kami mengerti apa yang harus kami mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Hamba yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat firman, Bapa, hamba mohon layakkan hamba di hadapan-Mu, sehingga hamba dapat melaksanakan tugas panggilan pemberitaan firman-Mu ini sesuai dengan apa yang Tuhan Engkau inginkan ya Allah. Berkati umat-Mu yang juga duduk bersama, membuka Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Dengarkan sambut doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga
ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Seperti yang dikatakan di pembuka ibadat tadi, hari ini Bapak Ibu kita masuk dalam minggu atau hari Minggu Trinitas. Hari Minggu Trinitas ini Bapak Ibu dirayakan pada hari Minggu pertama sesudah hari Pentakosta. Dan hari raya Trinitas ini Bapak Ibu dirayakan untuk menyaksikan karya dan tindakan Allah Sang Tritunggal yang telah dialami oleh semua orang percaya. Kita lihat gambar yang ada di mimbar ini Bapak Ibu. Kita perhatikan di sini. Dalam gambar ini ada 3 lekukan atau 3 lingkaran yang saling terkait satu dengan yang lainnya dan tidak terputus. Ini Bapak Ibu melambangkan keesaan dan kekekalan dari Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang menjadi sumber dari Tritunggal. Di Minggu Trinitas ini kita diajak untuk membaca surat Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara yang ditujukan kepada Efesus. Dalam bacaan kita ini Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat karya Allah yang dilakukan dan dinyatakan dalam ketritunggalan Allah dalam kehidupan orang percaya. Untuk kita yang telah berakar dalam kekristenan, kita tahu siapa itu Paulus. Tadinya Bapak Ibu bukan seorang pengikut Kristus. Dia adalah orang yang sangat membenci Kristus. Dia adalah seorang yang sangat membenci pengikut-pengikut Kristus. Tapi setelah menjadi pengikut Kristus selama 30 tahun, dia melakukan perjalanan misi Bapak Ibu Saudaraku dan mendirikan gereja. Beberapa gereja di sekitar Laut Tengah didirikan oleh Rasul Paulus. Pada saat surat ini ditulis Bapak Ibu, Paulus sedang berada di Roma dan menjadi tahanan Roma. Tapi menarik dari Paulus ini, walaupun dia ditahan, walaupun dia dipenjara, tapi Injil, firman Tuhan tidak pernah terpenjara, tidak pernah tertahankan. Bapak Ibu Saudara, Efesus sendiri pada saat itu, pada zaman Paulus, adalah salah satu dari 5 kota utama yang berdiri di bawah kekaisaran Romawi. Dan Rasul Paulus mengunjungi kota Efesus ini pada perjalanan misinya yang kedua. Itu dapat kita baca Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Para Rasul 18. Dan pada perjalanan misinya yang ketiga, ia tinggal Bapak Ibu di sana selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Sejarah mencatat di kota ini ada kuil besar yang bernama Dewi Artemis. Dan kuil ini Bapak Ibu merupakan pusat pemujaan terhadap Dewi Artemis. Dan kota ini juga terkenal dengan kuil-kuil pemujaan yang dilakukan oleh kaisar dan orang-orang yang sering melakukan pemujaan. Efesus juga Bapak Ibu adalah kota pelabuhan
yang kehidupannya tidak jauh dari kehidupan amoral. Singkat kata, Efesus adalah ladang subur bagi orang atau bagi agama-agama kafir dan bagi orang-orang yang hidup bebas. Demikian Bapak Ibu sedikit dari latar belakang sang penulis Rasul Paulus dan juga kota Efesus ini. Sekarang mari kita lihat isi dari bacaan kita tadi. Biasanya ketika seseorang bersyukur, itu karena ia menerima sesuatu yang tentunya menyenangkan hatinya yang diberikan Allah kepadanya. Biasanya syukur dinaikkan karena kebaikan Allah. Tapi syukur yang dinaikkan Paulus tadi Bapak Ibu tidak sebatas syukur buat dirinya sendiri. Tapi karena apa yang telah dilakukan Allah dalam Yesus Kristus bagi jemaat Efesus. Hal ini terlihat dalam bacaan kita tadi secara khusus ayat 3 sampai ayat 6. Bagian ini Bapak Ibu dimulai dengan suatu doksologi atau puji-pujian kepada Allah. Karena apa yang telah Allah buat, Allah lakukan di dalam Yesus Kristus, itu dihayati dengan baik. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang telah dibuat Allah bagi kita? Apa yang telah dibuat Allah bagi jemaat Efesus sehingga Rasul Paulus menaikkan pujian kepada Allah? Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, perbuatan besar pertama yang disebut oleh Paulus dalam bagian ini adalah di dalam Kristus. Dia atau Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani yang dimasukkan di sini Bapak Ibu bukan lawan dari berkat jasmani. Berkat rohani yang dimasukkan di sini bukan lawan dari berkat materi. Tapi berkat yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah berkat yang berasal atau yang dikaruniakan oleh Roh Kudus seperti yang disebutkan dalam ayat 4 sampai ayat 10 tadi. Paulus katakan berkat itu adalah karunia, dikaruniakan oleh Allah, bukan saja di dalam sorga, tetapi juga di dalam Kristus. Sekarang Bapak Ibu, apa dasar dan tujuan atau maksud dari berkat Allah kepada kita? Paulus dalam ayat 4 menjelaskan bahwa dasarnya adalah pilihan Allah yang berlangsung sebelum dunia diciptakan. Artinya kehadiran kita sebagai jemaat dalam dunia ini Bapak Ibu terjadi bukan karena kemauan kita sendiri, tapi karena Allah yang telah memilih dan memanggil kita dalam persekutuan dengan dirinya. Hal ini sekaligus mau menyatakan bagi kita Bapak Ibu bahwa sebelum kita dipilih kita bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara dan saya bukan siapa-siapa. Dan pilihan Allah ini Bapak Ibu bukan tidak punya tujuan. Dikatakan di situ supaya menjadi kudus dan tak bercacat. Kata kudus dan tak bercacat adalah dua kata besar Bapak Ibu yang punya maksud atau tujuan yang sangat dalam artinya. Kudus dalam bahasa Yunani adalah hagios yang mengandung arti perbedaan atau beda dan pemisahan. Kata kudus atau hagios ini mau menyatakan bahwa kita dibuat berbeda. Dalam panggilan Allah itu kita dibuat, kita dibentuk untuk berbeda. Dan kita dikhususkan untuk beda. Dikhususkan berarti dipisahkan dari yang lain. Dan yang dimaksud dengan yang lain di sini Bapak Ibu artinya menjadi lain dari orang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bersama apa yang dikatakan di sini. Sangat menarik apa yang mau diungkapkan Paulus di sini. Dalam perjanjian lama, kalau dikatakan korban yang kudus, itu berarti atau itu artinya korban yang berbeda dengan korban yang lainnya. Dan kalau dikatakan Allah yang kudus, berarti Allah yang beda dari Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain.
Dua contoh ini mau menyatakan bagi kita bahwa harus berbeda. Jadi kalau dikatakan dipilih untuk dikuduskan, itu berarti harus memiliki ciri, harus memiliki karakter, harus memiliki model tersendiri dan yang beda dari sebelumnya. Bapak Ibu, kita perhatikan hal ini. Namun kita juga harus ingat bahwa perbedaan yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus dari setiap orang pilihannya, orang Kristen, orang percaya, itu tidak untuk diasingkan dari dunia ini. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah agar orang-orang yang telah dipilih itu yakini bahwa hidupnya adalah telah dipilih, telah percaya dan memberi diri kepada Kristus. Itu berbeda, dapat tampil beda. Beda dari orang yang lain yang ada dalam dunia ini, yakni cara hidup dan sikap serta tutur kata yang harus berani tampil seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Tapi ini dituntut dari orang-orang pilihan Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah dari setiap kita yang dipilih olehnya. Selanjutnya kita lihat, selain kudus dikatakan tidak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tidak bercacat atau adalah terjemahan dari bahasa Yunani amomos. Amomos adalah kata yang sangat menarik Bapak Ibu karena selalu dipakai dalam hubungan dengan korban dalam perjanjian lama. Korban yang dipersembahkan dalam perjanjian lama biasanya Bapak Ibu tidak boleh ada cacatnya. Apabila didapati yang cacat, maka binatang yang dipersembahkan itu dianggap tidak layak diberikan kepada Allah. Jadi harus korban yang terbaik dan tidak tercatat atau tidak bercacat yang diberikan sebagai persembahan kepada Allah. Kata Yunani amomos di sini Bapak Ibu berhubungan dengan keberadaan manusia sebagai persembahan bagi Allah. Dan kata ini menyangkut segala segi kehidupan manusia, baik itu sikap, baik itu tindakan ataupun seluruh aktivitas dalam hidup kita manusia atau orang percaya. Maka kalau kita katakan orang Kristen harus amomos, itu berarti dia harus dapat meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia harus mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Sebab Bapak Ibu kita dipilih untuk hidup kudus dan tidak bercelah. Dalam ayat 5 sampai ayat 8 dikatakan bahwa Allah telah menentukan kita anak-anaknya dari semula. Dan pilihan itu Bapak Ibu telah ditentukan oleh Allah dari semula. Dan di dalam darah Yesus Kristus kita memperoleh penebusan dosa menurut kasih karunia-Nya yang dilimpahkan dalam segala hikmat dan pengertian. Di sini jemaat Efesus dan kita juga Bapak Ibu diingatkan bahwa berkat rohani, yaitu keselamatan yang kita semua terima, adalah semata-mata adalah karya Allah dan bukan dari hasil usaha kita. Dalam kasih Allah yang besar, Ia telah memilih kita dengan mengangkat kita menjadi anaknya. Dan itu berarti juga kita dipilih diselamatkan oleh Allah semata, oleh karena belas kasihan Allah. Dalam pilihan Allah Bapak Ibu kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita dituntun dan dibimbing dalam menjalani hidup ini. Kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, ini menunjukkan kesungguhan iman kita. Dan dalam tuntunan Roh Kudus itu ada jaminan Bapak Ibu untuk memperoleh berkat, yaitu bagian yang penuh di surga. Berkat yang dimasukkan adalah keselamatan yang kelak Bapak Ibu yang tidak berasal dari dunia ini.
Demikian Bapak Ibu yang mau diingatkan kepada kita. Secara khusus dalam konteks bacaan ini diingatkan kepada jemaat Efesus. Dalam perikop bacaan kita ini tidak dijelaskan apa yang menjadi latar belakang dari penulisan Paulus, tapi dari latar belakang kondisi serta situasi kota Efesus ini. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini jemaat Tuhan, di mana jemaat Tuhan hadir ini, jemaat diingatkan bahwa kasih karunia Allah yang sangat besar telah dinyatakan bagi mereka. Mereka tidak saja dipanggil dan dipilih untuk menjadi anak-anak Allah dan stop sampai di situ. Mereka dipanggil untuk hidup kudus. Mereka dipanggil untuk hidup tidak bercacat di hadapan Allah. Dan dengan hidup yang demikian, kasih karunia Tuhan menjadi pujian dan hormat baginya. Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira seperti itu yang dapat ditafsirkan. Apa relevansinya bagi kita dalam kehidupan kita saat ini? Ketika kita ada di Minggu Trinitas, ketika kita akan masuk dalam minggu atau bulan Pelkes GPIB. Apa relevansinya bagi kita ketika kita ada di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini? Tidak jauh dari kehidupan jemaat Efesus, Bapak Ibu. Kita patut bersyukur sebab kita telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya. Tapi gini, di sini pun kita diingatkan, pilihan Tuhan atas setiap kita. Pilihan Tuhan atas setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak stop sampai dipilih dan menjadi anak Tuhan saja. Allah memilih kita, Bapak Ibu. Allah punya maksud dan tujuan bagi hidup setiap kita. Dan hal ini tidak bisa digagalkan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Kondisi seberat apapun juga tidak dapat menggagalkan kita, atau tidak boleh menggagalkan kita ada di dalam pilihan Allah itu. Roh Kudus adalah jaminan Allah bahwa untuk orang yang mau memberi diri berada di dalam Dia, Allah akan melakukan apa yang telah dijanjikan dalam kehidupan orang percaya itu. Hidup yang demikian, Bapak Ibu saudara-saudara, akan membawa berkat dan menghadirkan berkat. Jemaat Tuhan, hidup yang kita jalani saat ini sangat berat. Pandemi COVID-19 membuat kita tidak lagi bisa leluasan melakukan aktivitas kita seperti sebelumnya. Makassar sendiri masih ada pada zona merah, Bapak Ibu, dan termasuk dalam ranking keempat terbanyak positif COVID. Saya selalu katakan dalam khotbah-khotbah saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Apabila Tuhan izinkan, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan kehidupan, Bapak Ibu, biasanya fokus kita arahkan pada pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Fokus pikiran kita biasanya kita arahkan ke situ. Kita arahkan pada masalah, kita arahkan pada pergumulan-pergumulan yang ada di sekitar kehidupan kita. Salahkah itu? Tidak, Bapak Ibu, tidak salah. Tapi apakah hal tersebut dapat menyelesaikan masalah atau pergumulan kita? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak izinkan, apapun tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu mari fokuskan pikiran dan hati kita kepada Dia yang mengizinkan segala persoalan hadir dalam kehidupan kita,
Kita perlu untuk memfokuskan pikiran kita, kita perlu memfokuskan hati kita. Kita perlu memfokuskan segala kehidupan kita atau seluruh kehidupan kita untuk Dia yang mengizinkan apapun terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud dan tujuan bagi kita ketika Ia memilih kita. Dan keterpilihan kita harus menjadi nyata Bapak Ibu. Bukan saja pada status, tapi juga di dalam tindakan, perbuatan dan tutur kata kita. Tidak ada yang mustahil ketika kita mau berada di dalam Dia, Allah kita yang memimpin kita, yang juga memilih kita dalam kehidupan ini. Berada di dalam Dia berarti memberi diri sepenuhnya dipimpin dan dibimbing olehnya, menurut kepentingan dan kehendak Allah. Dengan demikian Bapak Ibu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kondisi sulit sekalipun. Saya mengajak Bapak Ibu, mari merenungkan firman Tuhan ini. Kita dipilih oleh Allah. Allah punya tujuan dalam kehidupan kita. Kita dipilih bukan saja untuk hal-hal yang menyenangkan hati kita, tapi terkadang pun Tuhan bisa membawa kita pada hal-hal yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Tapi Tuhan punya rencana untuk kehidupan setiap kita. Mari renungkan ini dan mari lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup benar di hadapannya menjadi landasan utama untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah
Jemaat Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, saya jemput Bapak Ibu Saudara mari berdiri untuk bersama-sama kita nyatakan pengakuan iman rasuli dengan mata yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Allah. Masing-masing kita menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Walaupun kami tidak bersama di dalam gedung gereja, tapi Tuhan Engkau begitu baik bagi kami. Engkau pakai segala cara untuk kami bisa duduk bersama, menghayati kebenaran firman-Mu, merenungkan untuk kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau mau tanamkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk hidup benar di hadapan, sehingga berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami tidak terhalang oleh karena hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hamba menyerahkan jemaat-Mu yang beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan berkati di dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, dalam tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, bahkan anak-anak Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga hamba-hamba-Mu ini. Tuhan berkati kami semua dan mampukan kami dalam pengasihan Tuhan untuk dapat melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk kehidupan yang kami hadapi atau yang diperhadapkan bagi kami saat ini. Kehidupan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, bukan kehidupan yang gampang bagi kami. Karena ada banyak hal ya Tuhan yang tidak kami mengerti dalam kehidupan kami. Kami tidak mengerti tentang apa yang Tuhan Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami ini. Tapi kami pasti yakin dan percaya bahwa apapun tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan Engkau tidak izinkan itu terjadi. Tolong kami menghayati akan kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus ya Allah. Ya Bapa, sumber berkat dalam kehidupan yang semakin sulit ini, ada banyak orang yang membutuhkan kehadiran-Mu ya Allah, untuk kehidupan mereka, untuk kesehatan mereka, untuk pergumulan-pergumulan tertentu mereka ya Allah. Kami serahkan mereka penuh dalam kuasa-Mu. Bapa, tolong mereka, anak-anak Tuhan. Tuhan kuatkan iman percaya mereka di hadapan-Mu, supaya mereka tetap kuat untuk dapat melaksanakan dan melanjutkan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah letakkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau tetap ada bagi kami. Kami berdoa juga untuk pemerintah. Tuhan berikan kiranya hikmat dan mampukan para pemimpin kami yang sementara berjuang untuk menyelesaikan masalah yang melanda dunia, bangsa dan daerah kami secara khusus Kota Makassar ini. Bapa dalam surga,
kondisi COVID-19 kiranya tidak membuat kami jauh daripada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gugus COVID-19, untuk para perawat, para dokter, untuk semua orang yang terlibat di dalam menangani peristiwa yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami ini. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka untuk tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan hikmat Tuhan menuntun mereka untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang diperhadapkan bagi setiap pribadi, sehingga kami tetap kuat di dalam-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Kami berdoa untuk orang percaya, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan. Bapa, kuatkan kami dan mampukan kami untuk tetap ada di dalam kuasa dan kehendak-Mu, sehingga persoalan-persoalan yang ada di sekitar kami tidak menjauhkan kami daripada-Mu ya Allah. Kami serahkan diri kami penuh kepada-Mu ya Tuhan. Hamba menaikkan syukur dan terima kasih hamba kepada-Mu, karena kami dapat bersama beribadah walaupun lewat channel YouTube ini. Untuk itu ya Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan tim yang telah mengusahakan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati orang-orang muda-Mu ini. Tuhan mampukan mereka untuk tetap menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan Engkau tempatkan mereka dan menghadirkan mereka. Engkau berkati juga seluruh pendengar, Engkau berkati semua jemaat-Mu ya Allah, supaya firman Tuhan ini tetap menguatkan kami di dalam menghadapi setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kami semua sehingga kami tetap ada di dalam protokol kesehatan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan Engkau percayakan bagi kami. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat di tengah-tengah jemaat GPIB Bukit Zaitun ini. Kami berdoa juga ya Allah untuk setiap rencana-rencana kerja dari PHMJ. Kami berdoa juga ya Bapa untuk jemaat-Mu, mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, mereka yang berulang tahun, mereka yang bersyukur untuk segala yang Tuhan buat dalam hidup mereka, bahkan mereka yang bergumul untuk beberapa hal yang ada dalam kehidupan mereka. Hadirlah di tengah kami Tuhan, dan mampukan kami untuk tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Engkau berkati dunia ini, Engkau berkati kehidupan umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu, karena kami tahu Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berilah kami hikmat sehingga kami tetap bersedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat, angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Mari lanjutkan segala tugas tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan bagi kita semua. Dan tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.